Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama Putra. Nomor induk mahasiswa 202910113. Universitas Pendidikan Mandalika, Fakultas Budaya Manajemen dan Bisnis. Dikutip dari Wikipedia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, biasa disingkat KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan tugasnya. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Ada beberapa fungsi dan tugas KPK. Yang pertama adalah kita membahas tentang tugas. Yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah negara. Pemberantasan korupsi berwenang untuk mengkoordinasikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang selanjutnya adalah melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Ya baik, karena di sini kita berbicara soal korupsi, sudah terlalu banyak kasus yang terjadi khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Salah satu contoh kasus yang sangat familiar yang kita ketahui yaitu kasus korupsi Gayus Tambunan. Sosok Gayus Tambunan kembali menjadi perbincangan publik. Mantan pegawai pajak itu kembali terlihat sedang bersantai di luar penjara. Sosok pria dalam foto tersebut mirip dengan terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Terkait dengan foto yang beredar, Kemenkumham pada Senin siang membenarkan hal tersebut. Pelesiran Gayus Tambunan ini bukan kali pertama ia lakukan. Pada Maret 2010, tim Satuan Tugas Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjemput Gayus dari pelariannya di Singapura. Kala itu Gayus sedang dalam tahap penyidikan kasus penggelapan dana pajak. Berita Gayus Tambunan tersebar di mana-mana, tapi apa kalian tahu dari kisah dari Gayus? Pada tepat 19 Januari 2011, Gayus Haloman Pertahanan Tambunan divonis 7 tahun penjara, diberitakan Harian Kompas pada tanggal 20 Januari 2011. Vonis itu terpaut jauh dari tuntutan jaksa, yakni 20 tahun menjadi 7 tahun. Dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjadi pegawai pajak, menyuap polisi dan hakim, serta memberikan keterangan palsu dalam proses penyidikan. Sidang pembacaan keputusan vonis di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan dipimpin Majelis Hakim Albertina H.O. atau bisa disebut Albertina Ho. Majelis mengatakan Gayus terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang dan melakukan suap. Berikut diantaranya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang saat menangani keberatan pajak, yaitu pada PT Surya Alam Tunggal, yaitu bisa disingkat SAT, sehingga merugikan negara sebesar 592 juta. Terbukti turut serta memberikan uang kepada polisi senilai total 10.000 US dollar. Selanjutnya memberikan uang kepada hakim sebesar 40.000 dolar US saat berperkara di PN Tangerang. Selanjutnya memberikan keterangan palsu soal uangnya senilai 28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi. Pada tanggal 22 Desember 2010, jaksa menuntut Gayus dengan 20 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa mencantumkan sejumlah hal yang memberatkan Gayus. Dengan berakhirnya beberapa pembahasan tadi, berakhir pula pembahasan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.